Shalom. Hari ini juga kita akan menemukan kisah Yesus. Hari ini teksnya Yohanes pasal 10. Saya sudah bagikan dua paragraf, ayat 22 sampai ayat 39. Orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, "Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Dan Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Juga katakan, aku dan Bapa adalah satu." Paragraf yang kedua dari ayat 40 sampai 42. Yesus mengajar di tempat Yohanes telah membaptis, dan banyak orang datang kepadanya dan percayanya. Kesimpulan hari ini. Pada hari raya Pentapisan, orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus yang di Bait Allah, "Jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami." Maksudnya, jika Yesus adalah Kristus yang memerdekakan dari Roma, mereka akan mengikutinya. Tetapi Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya, tetapi kamu tidak percaya." Dan juga berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Orang-orang Yahudi berpikir bahwa ini menghujat Allah. Jadi mereka ingin melempari batu kepada Yesus. Tetapi Yesus mengambil ayat dari Perjanjian Lama. "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Kemudian Yesus mengajar di tempat Yohanes membaptis dahulu. Dan banyak orang datang ke sana dan percayanya. Ajaran tentang Yesus di dalam teks hari ini. Pertama, Yesus mengajar di Bait Allah, tidak bersembunyi sekalipun. Kedua, Yesus adalah Mesias. Ia satu dengan Bapa. Ketiga, ia tetap mengajar berdasarkan firman di dalam Perjanjian Lama. Empat, setelah mengundurkan diri dari Bait Allah, Yesus tetap mengajar di sebelah Sungai Yordan yang dahulu Yohanes Pembaptis melayani. Ajaran bagi kita. Pertama, sekalipun Yesus telah menerangi orang Yahudi tidak mengerti dan tidak percaya karena jawabannya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kadang-kadang kita juga katakan begitu. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Namun kadang sudah Tuhan menjawab, ini tidak boleh, itu tidak bisa. Namun karena itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita katakan Tuhan tidak menjawab. Ya, persoalan ini ada banyak. Kedua, kita harus mengajar dan berkata berdasarkan Alkitab, seperti Yesus mengajar berdasarkan Perjanjian Lama. Ketiga, kita juga akan menjadi satu dengan Bapa di dalam Roh Kudus. Aplikasi hari ini. Pertama, baca Alkitab dan dengar firman untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan membaca dan mendengar dengan keinginannya dirinya sendiri. Banyak orangnya membaca dan mendengar firman ini untuk mencari sesuai dengan keinginan mereka. Dan mereka katakan, iya Tuhan akan menjawab karena sudah tertulisnya demikian itu. Namun tidak. Itu tidak sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Kedua, mengaku bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, di dalam kondisi Indonesia, banyak orangnya susah mengerti tentang itu. Yesus dan Bapanya satu. Yesus dan Bapa dan Roh Kudusnya satu. Itu sebenarnya banyak orangnya lebih khususkan agama Muslim mempersoalkan tentang itu. Namun kita harus mengaku bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Ini sudah dituliskan dalam Alkitab dan sudah berkata dari Yesus. PR praktik hari ini. Sebelum berkata dan sebelum khotbah, sekali lagi cek
Apakah ini berdasarkan Alkitab atau dengan pemahaman dan keinginan secara manusiawi? Kalau sudah berdasarkan Alkitab, tetap kita harus berkata dan mengkhotbah demikian itu. Namun, kalau dengan pemahaman dan keinginan secara manusiawi, kita harus membaharuinya ini. Karena kita bukan hanya sebagai upahan, kita harus menjadi hamba Tuhan yang baik. Terima kasih hari ini juga. Selamat melayani dan Tuhan memberkati.